Kasi tasarap tuon mo ito. Mahanap ang iskurin mo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keutamaan Al-Quran tentang membaca dengan tartil. Mengenai tartil, Syekh Abdul Aziz, semoga Allah Subhanahu wa taala menerangi alam kuburnya, menulis di dalam tafsirnya bahwa arti asal tartil ialah membaca dengan terang dan jelas. Sedangkan secara syar'i yaitu membaca Al-Quran dengan tertib seperti di bawah ini. 1. Setiap huruf mesti diucapkan dengan makhraj yang benar, sehingga ta tidak dibaca ta dan dha tidak dibaca dho. 2. Berhenti di tempat yang benar, sehingga ketika memutuskan atau melanjutkan bacaan tidak dilakukan di tempat yang salah. 3. Membaca semua harokat dengan benar, yakni menyebut fathah, kasrah, dan dhammah dengan perbedaan yang jelas. 4. Mengeraskan suara sampai terdengar oleh telinga, sehingga Al-Quran dapat mempengaruhi ke dalam hati. 5. Membaca Al-Quran dengan suara sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa haru dan mempercepat pengharuannya ke dalam hati. Orang yang membaca dengan suara sedemikian rupa, hatinya akan lebih cepat terpengaruh serta menguatkan rohani dan berkesan mendalam di dalam hati. Menurut para ahli pengobatan, jika ingin agar obat lebih cepat berpengaruh ke hati, sebaiknya obat itu dicampur dengan wewangian. Obat dapat lebih cepat berpengaruh ke hati jika dicampur rasa manis, karena hati menyukai sesuatu yang manis. Oleh sebab itu, saya berpendapat jika seseorang membaca Al-Quran dengan memakai wewangian yang khas, akan lebih menguatkan pengaruh di dalam hatinya. 5. Membaca dengan sempurna dan jelas semua tasydid dan madnya. Membaca dengan jelas akan menimbulkan rasa mengagungkan Al-Quran dan mempercepat masuknya kesan ke dalam hati. 7. Memenuhi hak ayat-ayat yang menjelaskan mengenai rahmat dan ayat-ayat yang menceritakan azab seperti yang telah diterangkan sebelumnya. Itulah 7 hal yang dimaksud dengan tartil. Tujuan semua itu adalah satu, yaitu agar dapat memahami dan meresapi kandungan Al-Quran. Seseorang bertanya kepada Ummul Mukminin, Sayyidatina Ummu Salamah radhiyallahu anha, bagaimanakah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran? Jawabnya, beliau membaca seluruh harokat, fathah, dhammah, dan kasrah, dan seluruh huruf-hurufnya dengan jelas. Membaca dengan tartil itulah mustahab, dianjurkan, meskipun tidak memahami artinya. Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, membaca surat Al-Qari'ah dan Idza Zulzilat secara tartil lebih baik daripada membaca surah Al-Baqarah atau surah Ali Imran tanpa tartil. Para ulama menjelaskan maksud hadis di atas, yaitu membaca Al-Quran ayat demi ayat akan menaikkan derajat pembacanya tingkat demi tingkat, sehingga diriwayatkan bahwa derajat surga sama dengan jumlah ayat Al-Quran. Oleh sebab itu, derajat ahli Al-Quran di surga itu sejauh mana ia ahli di dalam ayat-ayat Al-Quran. Orang yang paling ahli dalam seluruh ayat Al-Quran adalah orang yang paling tinggi derajatnya. Mula Al-Qari rahmatullah alaih menulis bahwa tidak ada derajat yang lebih tinggi daripada derajat pembaca Al-Quran. Pembaca Al-Quran senantiasa meningkatkan derajatnya sesuai dengan bacaannya. Alamah dari Alhamdulillah, ini baru saja kita menyampaikan sesuatu hadis yang berkaitan dengan pentingnya Al-Quran. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan menjadi wasilatul hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala.
dan marilah kita niatkan dalam hati semoga kita senantiasa mengamalkan dan menyampaikan pada yang lainnya insyaallah hadirin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa hati polisi